Hello everyone, welcome back to my channel Inggrisan Yuk. Dalam video hari ini kita akan belajar grammar. Kita belajar parts of speech yang disebut pronoun atau kata ganti. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Biasanya kita menggunakan pronoun atau kata ganti supaya kalimat itu lebih efektif. Kita tidak perlu mengulang-ulang. Nah, kita lihat contohnya ya. Jenny loves listening to music, but she cannot play any musical instrument. Jenny suka mendengarkan musik, tapi dia tidak dapat memainkan alat musik. Nah, jadi di sini sebenarnya ada 2 poin. Yang pertama, Jenny suka mendengarkan musik. Yang kedua, Jenny tidak bisa memainkan alat musik. Jadi daripada kita mengulang Jenny 2 kali, kita menggantikan Jenny dengan kata dia. Atau dalam kalimat ini, Jenny is replaced with she. Nah, jadi she inilah yang disebut dengan pronoun atau kata ganti. Contoh yang kedua, Tom has a dog. It likes to play ball. Jadi kalimat ini sebenarnya sama dengan Tom has a dog, the dog likes to play ball. Jadi daripada kita mengulang, jadi Tom punya seekor anjing. Anjing ini suka bermain bola. Nah, daripada kita mengulang kata dog, kita gantikan kata dog itu dengan it. Oke? Jadi it inilah yang disebut dengan pronoun atau kata ganti. Nah, pronouns itu sendiri dia dapat menggantikan orang atau benda, baik itu sebagai orang pertama, kedua, atau ketiga. Pronouns juga bisa berupa singular atau tunggal, ataupun plural atau jamak. Untuk orang pertama atau first person, singular atau bentuk tunggalnya adalah saya, I, atau me. Ingat ya teman-teman, I itu selalu ditulis dengan huruf besar. Itu aturannya. Nah, kalau bentuk jamak itu adalah kami atau kita. We, us. Kemudian kalau dalam bentuk second person atau orang kedua, singularnya adalah you, pluralnya juga sama, you, kamu. Kemudian untuk third person atau orang ketiga, kita pakai he, him, itu dia laki-laki, she, her, dia perempuan, it itu menggantikan benda, bisa juga menggantikan animals atau hewan. Nah, dalam bentuk plural adalah mereka, they, them. Nah, kok banyak ya? Terus kapan kita pakai I, kapan kita pakai me, bagaimana membedakannya? Yuk kita lihat type of pronouns atau jenis dari kata ganti. Nah, di sini ada 4 basic type of pronouns. Ada subject pronouns, object pronouns, possessive adjective, dan possessive pronouns. Subject pronouns adalah kata ganti yang ditempatkan sebagai subjek. Jadi posisinya dalam kalimat adalah sebagai subjek atau pelaku. Nah, di sini subject pronouns ada beberapa macam. Kita bisa lihat I itu saya, you kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it benda atau hewan, kemudian we kita atau kami, they mereka. Nah, kalau object pronouns itu berarti kata ganti ini dipakai di posisi objek. Untuk object pronouns ada me, you, him, her, it, us, and them. Ya, ini posisinya sudah saya buat sejajar. Jadi kalau sebagai subjek dia adalah I, kalau sebagai objek kita pakai me, ya. Artinya sama, saya. Nah, kalau possessive adjective itu adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Tetapi possessive adjective ini selalu diikuti dengan kata benda. Jadi kata benda yang dimiliki itu apa? Itu ditaruh setelah possessive adjective-nya.
Misalnya kalau saya mau bilang buku saya, my book. Ya, jadi my kemudian diikuti dengan kata bendanya. Your diikuti dengan kata bendanya. His diikuti dengan kata bendanya. Selalu seperti itu. Nah, di sini kita ada her, its, our, ya bacanya our, kemudian their, ya. Posisi sama ya, saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, benda, kemudian kami atau kita, lalu mereka. Nah, yang keempat, kita punya possessive pronouns. Ini sama-sama menunjukkan kepemilikan. Tapi untuk possessive pronouns kita tidak perlu mengucapkan kata bendanya. Jadi kita cukup bilang it's mine. Itu punyaku. Jadi dia tidak perlu diikuti oleh kata bendanya. Possessive pronouns ini sendiri sudah menunjukkan kepemilikan terhadap benda yang sedang dibicarakan sebelumnya atau mungkin yang sedang ditunjuk. Ya, contohnya kita menunjuk sesuatu terus kita bilang, "Oh, that's mine." Oh, itu punya saya gitu. Tanpa harus mengucapkan kata bendanya. Nah, di sini kita ada mine, yours, punyamu, his, punya dia laki-laki, hers, punya dia perempuan, its, kepunyaan benda itu atau hewan itu, ours, punya kita, punya kami, theirs, punya mereka. Nah, supaya lebih jelas lagi, yuk kita lihat di contoh-contoh kalimatnya ya. Contoh subject pronoun. I like chocolate. Saya suka coklat. Saya di sini adalah sebagai subjek. Nah, kalimat ini bisa kita ganti dengan subjek pronoun yang lain seperti you gitu ya. Kita bisa bilang you like chocolate. Kita bisa bilang he likes chocolate. Nah, kalau itu orang ketiga, kita perlu menambahkan s. Nanti pada saat kita belajar tenses, saya akan jelaskan lebih lanjut. She likes chocolate. We like chocolate. They like chocolate. Jadi ketika kita menaruh kata ganti itu sebagai subjek, kita akan pakai subject pronoun. Jadi seandainya saya katakan, me like chocolate, itu salah. Kenapa? Karena me adalah object pronoun. Atau misalnya kita bilang, us like chocolate, itu juga salah. Karena us adalah object pronoun. Penempatannya harus benar. Jadi ketika kita sedang berbicara sebagai subjek, kita gunakan subject pronoun. I like chocolate. You like chocolate. Nah, sekarang bagaimana dengan object pronoun? Contoh kalimatnya, he will help her. Dia, yang laki-laki, akan menolong dia yang perempuan. Nah, dia yang laki-laki ini adalah subjeknya. Karena itu kita pakai he. He will help her. Her adalah objek pronoun. Jadi kita tidak mengatakan he will help she. Itu salah karena she adalah subjek pronoun. Jadi dalam kalimat ini kita pakai he will help her. Atau kalau misalnya yang ditolong adalah saya, kita ganti kalimatnya menjadi he will help me. Nah, yang istimewa adalah you karena you untuk subjek dan objek sama. Jadi kita bisa bilang he will help you. Nanti teman-teman bisa berlatih sendiri. Teman-teman boleh ganti dengan objek pronoun yang sudah ada di tabel di sebelumnya. Lalu possessive adjective. Seperti saya katakan tadi, untuk possessive adjective itu selalu diikuti oleh kata bendanya. Jadi di sini contohnya, this is my book. Jadi kita tidak bilang this is I book atau this is me book. Itu salah. Jadi kita pakai possessive adjective karena menunjukkan bahwa buku ini adalah milik saya. Ini adalah bukuku. Kita bilang this is my book. This is your book. This is his book. Kita boleh ganti posisi possessive adjective-nya dengan possessive adjective yang lain. Nah, kalau possessive pronoun bisa berdiri sendiri tanpa kita menyebutkan kata bendanya. Kalau tadi harus diikuti kata benda, kalau possessive pronoun tidak perlu diikuti oleh kata benda.
Misalnya, kita lihat nih ada kucing yang lucu ini. Nah, kita bilang, that cat is ours. Kucing itu adalah punya kita. Jadi kita tidak perlu bilang, that cat is our cat. Nah, kan jadi tidak efektif. Terlalu banyak pengulangan. Nah, kita cukup mengatakan, that cat is ours. Atau kalau itu punyamu, that cat is yours. Atau kalau kita mau tanya, is that cat yours? Apakah itu kucingmu? Nah, oke, jelas ya. Nah, saya mau nunjukkan dalam satu kalimat yang sama. Misalnya, saya mau tanya, apakah ini kucingmu? Saya bisa bilang, is it your cat? Ya, jadi saya pakai possessive adjective, lalu kata cat-nya datang setelah your. Is it your cat? Apakah ini kucingmu? Atau saya bisa bilang, is that cat yours? Apakah kucing itu milikmu? Ya, jelas ya teman-teman. Jadi ketika kita pakai possessive pronoun, dia tidak perlu diikuti dengan kata bendanya. Tapi kalau possessive adjective harus pakai kata benda. Oke, kita lanjutkan. Ternyata masih ada lagi bentuk pronouns yang lain. Ini namanya reflexive pronouns. Reflexive pronouns adalah kata ganti yang menerangkan kembali orang atau benda pada subjek sebagai objek di kalimat yang sama. Maksudnya apa? Secara sederhana maksudnya the subject and the object are the same person or thing. Jadi subjek dan objeknya adalah orang yang sama atau benda yang sama. Nah, untuk first person atau orang pertama, tunggal kita pakai myself, saya sendiri. Kalau plural atau jamak, ourselves, kita sendiri, kami sendiri. Second person, yourself, kamu sendiri. Untuk bentuk jamaknya agak sedikit berbeda. Penulisannya yourselves. Jadi ada S-nya ya, karena biasanya plural memang ditambah dengan S. Mungkin nanti saya akan buat video khusus untuk aturan-aturan kata benda yang plural ya. Oke, kemudian untuk third person itu adalah himself, dia sendiri, laki-laki, herself, dia sendiri, perempuan, itself, benda itu sendiri atau hewan itu sendiri. Kemudian yang jamak, themselves, mereka sendiri. Nah, bingung? Semoga enggak ya. Coba kita lihat contohnya dalam kalimat ya. Untuk first person atau orang pertama, contohnya, I bought myself a dress. Saya membelikan diriku sendiri sebuah gaun. I bought myself a dress. Jadi, kita tidak bilang I bought me a dress. Ya, walaupun me itu adalah objek pronoun. Jadi kan yang melakukan siapa? Saya. Membelikan baju kepada siapa? Buat saya sendiri. Jadi subjeknya saya, objeknya juga saya. Tapi saya tidak menggunakan objek pronoun. Jadi saya tidak bilang I bought me a dress. Yang benar adalah I bought myself a dress. Sama dengan untuk second person. You cooked yourself dinner. Kamu masakin makan malam untuk dirimu sendiri. Jadi walaupun subjeknya kamu dan objeknya juga kamu tidak bilang you cooked you dinner, tetapi kita bilangnya you cooked yourself dinner. Oke, kemudian yang third person, contohnya she ordered herself a cake. Dia memesan kue untuk dirinya sendiri. Kita tidak bilang she ordered her a cake. Tapi kita bilang she ordered herself a cake. Jelas ya teman-teman? Kalau misalnya kamu ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh dong ditulis ya di kolom komen. Kita lanjut dulu nih. Ternyata ada lagi namanya intensive pronouns. Kalau dilihat-lihat kok sama ya? Myself, yourself, himself, herself. Exactly the same, betul-betul sama. Terus bedanya apa? Intensive pronouns itu adalah kata ganti yang menegaskan kembali
orang atau benda yang dipakai di subjek. Jadi, it emphasizes the subject. Itu menekankan atau menegaskan subjeknya. Jadi, fokusnya bukan karena subjek dan objeknya sama, tapi dia mau menekankan bahwa subjek inilah yang benar-benar melakukan pekerjaan yang disebutkan di dalam kalimat. Yuk kita lihat contohnya ya biar lebih jelas. Misalnya untuk first person, I myself baked the cupcakes. Aku sendiri yang membuat cupcake ini. Jadi mungkin saya nih nggak pinter masak, nggak pinter bikin kue, tapi saya berhasil nih bikin cupcake. Saking bangganya nih saya bilang, I myself bake the cupcakes. Jadi mau menekankan, saya sendiri loh yang bikin kue ini, gitu. Jelas ya? Kemudian yang second person, misalnya ada suatu lukisan yang bagus, terus kita melihat teman kita yang lagi ngelukis, terus kita mau bilang, "Wih, ini kamu nih yang melukis." Nah, kita bilangnya, "Did you yourself paint this?" Jadi kita menekankan, menegaskan. Kalau kita cuma mau tanya, "Apa kamu yang gambar ini? Did you paint this?" Itu cukup sederhana, ini kamu yang gambar ya. Tapi ketika kita mau menegaskan, "Ini beneran kamu nih." Nah, itu kita bilangnya, "Did you yourself paint this?" Contoh berikutnya untuk third person. Ini juga sama seperti contoh yang lain, kita mau menegaskan bahwa pekerjaan itu betul-betul dilakukan oleh subjeknya. They themselves build the house. Membangun rumah itu sesuatu yang susah kan? Nah, jadi kita mau menekankan mereka sendiri loh yang bangun rumah ini. Jadi kita bilang they themselves build the house. Cukup jelas ya? Nah, jadi di sini walaupun kata yang dipakai itu sama, tapi fungsinya agak sedikit berbeda antara refleksif dan intensif. Kalau refleksif tadi penekanannya bahwa subjek dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. Tetapi kalau intensif ini adalah penegasan ke subjeknya. Nah, yang terakhir kita punya indefinite pronouns. Ini apa lagi ya? Indefinite pronouns digunakan sebagai kata ganti orang atau benda secara umum. Jadi dia tidak spesifik kepada orang tertentu atau benda tertentu. Ini saya berikan beberapa contoh yang sering dipakai, tapi masih ada banyak lagi indefinite pronouns. Yang paling sering dipakai kita bisa lihat di sini ada all, semua, any, beberapa, tapi biasanya dipakai untuk kalimat negatif, both itu keduanya, each itu masing-masing, either itu biasanya pilihan ini atau ini, tetapi dipakai dalam bentuk positif. Every, setiap, few, beberapa, sedikit, many, banyak, most, sebagian besar, much, banyak, neither, ini atau ini, tapi dalam bentuk negatif. Mungkin nanti kita bisa bahas tersendiri ya. Kemudian none, itu tidak ada. One di sini adalah sebagai pengganti seseorang atau sesuatu. Bukan selalu berarti angka 1 ya, tetapi menggantikan seseorang atau sesuatu. Other itu yang lain, several beberapa, another seorang yang lain atau sesuatu yang lain, someone seseorang, some beberapa. Biasanya dipakai untuk hal positif. Oke, yuk kita lihat contohnya di dalam kalimat supaya lebih ngerti, supaya lebih jelas ya. Yang pertama, everyone loves the teacher. Jadi di dalam kelas ini ada banyak anak-anak. Kita mau bilang setiap orang dari mereka, setiap anak-anak ini mencintai gurunya. Kita bilang everyone. Jadi setiap anak. Everyone ini adalah tunggal ya, karena itu kita pakai S. Everyone loves the teacher.
Jadi, kita tidak menunjuk kepada a specific person atau seorang tertentu, tapi kita lebih umum. Kita menyatakan setiap orang, everyone. Everyone loves the teacher. Kemudian yang kedua, can someone help me please? Apakah ada yang bisa nolong aku? Nah, ini dia lagi bawa barang nih, terus dia perlu seseorang untuk menolong dia. Tapi dia tidak spesifik meminta pertolongan itu kepada orang tertentu. Jadi dia tidak bilang, "Can you help me please?" Bisakah kamu menolong saya? Tapi dia hanya mengatakan secara umum, "Can someone help me please?" Jadi siapapun lah itu yang ada di sekitarnya dia. Ada nggak nih yang bisa nolong? Gitu. Kemudian contoh yang terakhir, this pencil is broken. Do you have another? Pensil ini rusak. Kamu punya yang lain nggak? Kata another ini menggantikan kata pensil, tapi bukan pensil yang patah ini, pensil yang lain. Jadi kata ganti ini tidak spesifik kepada satu pensil tertentu, tapi pensil yang lain yang kita sendiri tidak yakin apakah ada atau tidak. Jadi kita bilang, do you have another? Cukup jelas ya. Jadi, sekali lagi untuk indefinite pronouns itu adalah kata ganti yang kita pakai kalau kita tidak specifically atau tidak secara khusus menunjuk kepada seseorang atau sesuatu, tapi kita mengatakan secara umum. Nah, sampai di sini semoga penjelasannya cukup jelas ya. So, it's time for practice. Kita latihan. Ini ada beberapa soal, kita latihan. Kalian coba jawab ya. Nanti kalian boleh share skornya dapat berapa. Yang pertama, is going to the market. Dia pergi ke pasar. Apakah she, her, hers, atau herself? She is going to the market. She is going to the market. Very good. Kita lanjut nomor 2 ya. This bag is not. Tas ini bukan. The options. You, your, yours, yourself. Yang mana jawabannya? This bag is not yours. Tas ini bukan punyamu. Okay, number 3. Be careful with the knife. You might hurt. Hati-hati dengan pisau itu. Kamu bisa melukai you, your, yours, yourself. Betul sekali. Be careful with the knife. You might hurt yourself. Hati-hati kalau pakai pisau. Nanti kamu bisa melukai dirimu sendiri. Good. Sudah berapa nih skornya? Kita lanjut ya. Nah, untuk nomor 4 ada 2 jawaban. Jadi kamu ada 2 skor untuk pertanyaan ini. Kathleen is very kind. Likes. Pilihannya another, some, everyone. Kemudian untuk jawaban kedua, she, her, hers, herself. Amazing! Kathleen is very kind. Everyone likes her. Jadi Kathleen sangat baik. Setiap orang atau semua orang suka kepadanya. Kita lanjut. Number 5. My mom and like to watch movies. Mamaku dan saya suka menonton film. Nah, optionsnya I, me, my, mine, myself. My mom and I like to watch movies. Ingat ya, di sini kan mama dan saya adalah subjeknya. Mama dan saya suka nonton film. Jadi kita bilang my mom and I, bukan my mom and me, ya. Next question. Number 6, nomor 6. We have 4
dogs. Kita punya 4 ekor anjing. Wow, we love them very much. Kami sangat mencintai mereka. They, them, their, atau theirs. Yes, we love them very much. Number 7. Is this phone? Apakah ini HP-nya dia? He, him, his, himself. Is this his phone? Very good. Number 8, last question. Pertanyaan terakhir, karena number 8 ini ada 2 jawaban juga, jadi kamu ada 2 skor, total 10. Ya, nanti kamu boleh share skor kamu berapa. The president visited school. Presiden sendiri mengunjungi sekolah kita. Options, he, him, his, himself, atau we, us, our, ours, ourselves. The president himself visited our school. Kita bangga nih, kita mau bilang presiden sendiri loh, gitu ya. Jadi the president himself visited our school, mengunjungi sekolah kita, sekolah kami, our school. So, what's your score? You wanna share it with us? Mau dibagi dengan kita? Silakan. Kalau kamu mau tulis, silakan tulis di komen berapa skor yang kamu dapatkan dalam latihan kita kali ini. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Ingat ya, kalau kamu merasa video ini membantu kamu dalam belajar, kamu boleh like, share dengan teman-teman yang lain yang mau belajar juga, dan subscribe serta set notification-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload. So, thank you so much for listening and see you later. Inggrisan yuk!